Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Cantik sekali kakak. Hari ini, hari kemarin, hari selanjutnya dan selamanya. Abi juga ganteng. Ada min fadli Rabbih. Alhamdulillah. Kita sapa pemirsa dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada? Insya Allah kami yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan penuh berkah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Berjumpa lagi bersama kami keluarga Taufikur Rahman, masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas Asma Allah Al-Musawwir, ya, yaitu yang maha membentuk rupa makhluknya. Dan manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, ciptaan yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Kita bahas ya, Bi ya? Insyaallah. Supaya kita lebih bersyukur lagi. Betul sekali. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, tetap bahasanya wiridan penuh tafakkur Cakep. bersama Mama saat lagi di Madinah. Ramadan penuh bersyukur bersama Asmaul Husna. Alhamdulillah. Al-Musawwir. Jadi Allah maha membentuk. Tadi kakak sudah bacakan surat ke-7 juz ke-8 ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh aku telah ciptakan kamu, diciptakan summa sawwarnakum, kemudian aku bentuk kamu. Masya Allah. Dan manusia termasuk bentuk yang kalau meminjam bahasa firman Allah surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kakak, bunda, pemirsa pernah nggak membayangkan kalau dalam ayat yang lain Allah memesankan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada penciptaan bentuk diri kamu apakah kamu tidak memperhatikan? Nih, berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Allah bentuk kita begini buat ibadah loh. Iya. Dari mulai kepala, binatang juga punya kepala. Mereka punya rambut, tapi rambutnya sampai menutupi wajah. Kita punya mahkota rambut, tapi hebat loh, bagian jidat itu tidak tertutup dengan rambut. Ternyata bunda filosofinya di saat sholat, jangankan sampai berhelai-helai rambut, 3 helai saja menghalangi jidat tempat sujud, nggak sah sholat kita. Tuh, turun ke tangan. Pernah nggak pemirsa membayangkan ini berdasarkan kirata tapi nyata? Tangan kanan itu angka Arab loh kak, angka 18. Tangan kiri pemirsa itu angkanya angka Arab 81 loh. 18 tambah 81 berapa? Kita lagi bahas apa namanya nih? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Jumlah nama Allah ada berapa? 99. Walillahil asmaul husna, dan nama-nama Allah yang baik berjumlah 99. Fad'uhu, maka berdoalah kepadanya.
Dianjurkan di saat kita berdoa, jangan malas. Angkat tangan kamu. Ya. Bentuk kamu begini adanya. Allahu Akbar. Angkat. Idza sa'altumullaha, kalau kamu meminta pada Allah, maka angkat kedua tangan kamu dan angkatlah bibutuni ukafikum, dengan perut telapak tangan kamu. Diajarkan, dibentuk tuh oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW di saat memimpin perang Badar, jumlah 318 melawan pasukan kafir yang berjumlah 1000 orang. Dan itu di bulan suci Ramadan. Nabi meminta pada Allah, sejarah mengabadikan sampai ketiaknya terlihat. Betul-betul memohon. Menunjukkan sungguh-sungguh meminta pada Allah. Allah bentuk kita begini perutnya. Kanan ada tulang rusuk, kiri ada tulang rusuk. Untung bagian tengah-tengah kosong. Saya bisa bayangin nggak kalau tulang rusuknya nyambung tuh. Iya. Mungkin begitu ruku nih sholat tarawih berisik, berutuk. Ya Allah, untung bagian belakang banyakkan dagingnya. Pemirsa ngebayangin nggak kalau bagian belakang tulang semua? Allahu Akbar. Mungkin habis dengerin Asmaul Husna hari ini, waduh besok nggak ngaji lagi dah, pantat saya puyeng begitu. Allahu Akbar. Dianjurkan buat renungan buat kita biar anteng duduk berzikir. Nikmat ibadah. Nikmat ibadah. Tuh, al-musawwir. Kita tuh mencari kebesaran Allah, kekuasaan Allah pada diri kita sendiri pun sudah banyak sekali. Makanya ada Harus bahasa kita imani. indah bun, man arfa nafsa faqad arfa robba. Siapa orang yang kenal dengan dirinya, pasti dia akan kenal Tuhan. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak, Ibu, adik-adik, Om, Tante, sudah sahur semua ya? Kita tetap di acara kesayangan kita Asmaul Husna membahas tentang Al-Musawwir. Aku mau nanya. Apa kamu Silakan. tanya? Oke. Kan manusia itu sesempurna-sempurnanya makhluk yang Allah ciptakan kan Betul. bentuknya. Tapi itu zaman sekarang banyak banget orang yang body shaming. Jadi kayak ih gendut banget gitu. Ih kurus, tapi bilang ih kurus banget nggak pernah makan ya. Ih gendut banget, diet dong. Nah kayak gitu kan. Tapi mereka bilangnya iya apaan sih bercanda. Giliran orang yang dibilangin itu marah, pasti orang yang ngatain itu bukannya malah minta maaf tapi malah bilang baper banget sih gitu doang. Zaman sekarang tuh jarang banget orang minta maaf kalau gitu. Pasti bilangnya baper gitu Padahal kan harusnya semua manusia ini kan sempurna gitu loh, diciptakan sama Allahnya gitu Ya, di Quran ini urusan julid atau mencibirkan akan ciptaan Allah. Ya kita akhirnya lisan kita tidak bisa menjaga, lantas dengan begitu lemesnya apa aja kita katakan gitu. Lu kok pendek banget sih? Lu kok hitam banget? Lo, itu apalah bahasanya. Ya, ini contoh-contoh yang nggak bagus. Gimana? Nah, secara hukum agama boleh dilihat di Quran surat ke-49 juz ke-26 ayat ke-13. Abi ingin cerita secara asbabun nuzulnya. Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur menjelaskan di mana asbabun nuzul turun surat Al-Hujurat ayat 13 di saat Fathul Mekah. Nabi dengan ribuan para sahabat pembebasan kota Mekah. Begitu masuk kota Mekah, nah masuklah tiba waktu sholat. Lantas Bilal bin Rabah yang memang biasa orang-orang Madinah sudah tahu muadzin kesayangan Rasulullah. Begitu Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah mengumandangkan suara adzan, orang-orang Mekah kaget saudara. Ini Muhammad nggak salah orang apa? Sampai menyebut tuh bagian fisik, ini ngapain burung gagak hitam tuh. Burung gagak hitam hampir naik ke atas Ka'bah. Emang nggak ada lagi yang lebih bagus dari yang ini apa? Ucapan yang menyebut fisik enggak. Bilal bin Rabah. Hai pemirsa yang saya sayangi, jangan lihat fisiknya Bilal bin Rabah, tapi jujur kita harus iri. Kita harus ya Allah iri dalam hal kebaikan karena beliau yang sudah diabadikan oleh Rasulullah udah kedengeran terompaknya. Ya, udah kedengeran di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Di saat kondisi demikian, turun firman Allah, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Hei, yang ngatain Bilal bin Rabah itu saking hitamnya kayak burung gagak hitam. Apa di situ? Poinnya, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, aku ciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Aku jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan yang paling hebat bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter. Allah menjelaskan yang paling dekat dengan aku, yang paling bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya kakak, ya bunda, juga pemirsa, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi lewat karya kitabnya yang bernama Nasoihul Ibad, ini perihal Al-Musawwir nih ya, pembentukan, beliau kutip tuh di makalah yang berisi 4 makalah, yang berisi 4 itu ada hadis yang dimana Nabi memesankan kepada kita, inna, sesungguhnya pada setiap anak cucu Adam arba'atu jawahirah, ada 4 mutiara, begitu lahir sudah Allah berikan kepadanya dan harus dijaga. Makanya baginda Rasul, kakak, juga bunda dan kita semua pemirsa, ini menghargai kepada Allah Al-Musawwir yang telah membentuk. Apa kata baginda Rasul? Dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasoihul Ibadnya pada makalah yang berisi 4, di mana Nabi memesankan arba'atu jawahira fi jismi bani Adamah. Bermula ada 4 mutiara yang setiap anak lahir sudah terbentuk, Allah yang membentuk. 4 mutiara yang harus dijaga. Al-aklu, wad-dinu, wal-amalus soleh, wal-haya'u. Al-aklu, akal. Ad-dinu, agama. Wal-amalus soleh, amaliyah yang baik. Wal-haya'u, sifat malu. Sudah Bunda, sepantasnya gitu. Ya sayang. Cemilannya hari ini ada korma. Bunda mau? Abi mau? Mau dong. Oke, Itu sunnah Rasul bawain. sayang. Kita kan memang selalu harus ada di rumah. Kakak pinter banget sih udah Iya, nyiapin. kurma sama kue lapis. Alhamdulillah, nanti kita makan ya sayang. Oh. Simpan dulu nak. Lanjutkan Bi. Ya, jadi itu sudah disebutkan ada 2. Yang ketiga al-amalus soleh dan amaliyah yang baik. Kemudian yang keempat al-haya. Nah 4-4-nya nih kak, kalau kita nggak cerdas menjaganya akan hilang. Sementara dari semenjak lahir Allah udah berikan. Yang pertama kata Nabi, al-godobu yuzilul aklah. Emosional, temperamental akan menghilangkan akal sehat. Yang kemudian yang kedua, al-hasadu yuziludina. Sifat dengki kepada saudara menghilangkan nilai-nilai agama. Nah yang ketiga, al-amalus soleh, bisa hilang. Al-ghibah yuzilul amalas soleh. Al-ghibah tuzilu amalas soleh. Yang namanya ghibah, mengomongin saudara, itu menghilangkan amaliyah kebaikan kita. Dan yang keempat, at-tom'u, sifat rakus, tamak, menghilangkan rasa malu dalam diri kita. Alhamdulillah. Nabi, Allah sebagai maha pembentuk dan manusia itu sudah dibentuk sedemikian rupa sempurna ya. Nah, zaman sekarang nih Bi, ada yang mancungin dirinya dengan cara instan, ada yang sekarang bibir nih lagi ditebel-tebelin, apa namanya Kak? Filler. Filler. Bibir jadinya makin katanya seksi gitu kan. Ada lagi misalnya merubah bentuk wajah, rahang dikecilin. Wah, canggih deh. Makin canggih sekarang. Segala bentuknya dirubah dengan alasan supaya lebih sempurna, supaya lebih perfect gitu. Sebetulnya dalam agama kita diperbolehkan atau tidak? Merujuk kepada Quran surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bentuk kamu dalam bentuk yang sempurna. Di Quran surat Al-A'raf ayat 11, wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Aku ciptakan kamu, aku bentuk dengan sedemikian rupa. Itu sudah hal yang harus disyukuri. Jumhur ulama menjawab, boleh terjadi demikian jika ada pengecualian. Apa tuh? Ya, mana memang terjadi kecelakaan yang dimana harus ada operasi. Kalau tidak diselamatkan begini nanti bisa berdampak kepada hal yang lebih fatal. Nah di luar itu Bun, selama karena beralasan untuk
ngikutin model, kemudian juga yang sifatnya karena ngetren atau tuh tidak diperbolehkan dalam agama kita. Boleh ya. Nah, ada lagi yang lebih ekstrim nih. Merubah kodrat kita. Lahir misalnya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Sampai mohon maaf mengganti kelaminnya menjadi misalnya laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Ya, dalam kaidah usul fikih yang di saat kita baru belajar usul fikih dari mulai as-sulam aja yang kecil itu ada kaidah pertama al-aslu qawiyun. Yang asal itu yang pokok lebih kuat. Oleh karenanya kepada para orang tua ini bahasan yang parenting. Kenapa? Karena yang namanya itu penyakit LGBT itu bukan sunatullah. Harus kita akui itu penyakit yang akan mudah masuk kepada siapapun namanya. Kenapa berarti saya katakan demikian? Bukan katanya. Cukuplah peristiwa bagaimana kaum Nabi Lut yang dimana Allah terbalikan bumi itu. Kenapa? Karena tetap menantang Allah dengan laki sama laki, perempuan dengan perempuan atau merubah jenis. Udah, bun, sunatullahnya Allah ciptakan Adam dan Hawa. Itu tidak bisa dirubah. Ya, memang ada bahasan fikih, tapi ini jarang terjadi. Tapi sekiranya terjadi, ini boleh. Yang bagaimana? Khunsa muskil. Makanya dalam bahasan warisan ada bahasan khusus bab tentang pembagian harta waris khunsa muskil. Khunsa itu berarti banci, muskil yang memang sulit untuk dibedakan. Apakah ini laki atau perempuan? Tapi Ustaz, apakah yang zaman sekarang? Bukan begitu. Yang seperti apa, Bi? Ya, jadi khunsa muskil, ikhwafillah, ini sudah kodrat baru, sunatullah. Memang begitu dilahirkan, ternyata ini orang kok, mohon maaf, kelaminnya ada dua. Ternyata dari kedua kelamin, kedua-duanya berfungsi. Jadi kita milih salah satu atau bagaimana? Nah, di sini secara hukum, ini termasuk baru khunsa muskil. Di saat menentukannya kita lihat. Dilihat nih sama orang-orang terdekatnya dari organ-organ tubuh yang kewanitaan dan kelaki-lakian yang ada, mana yang lebih banyak berfungsi. Cenderung kemana ya? Condong kemana? Ya, kok ternyata lebih berfungsi banyak untuk ternyata pada kelamin perempuannya. Nah berarti di situ yang laki-lakinya dikalahkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, satu pantun penutup dari Al-Fakir, kemana-mana ikut Kiai Munawir, bersama Ki Syukur ketemu di Empang 3. Asmaul Husna kali ini membahas Al-Musawwir supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dan pandai menjaga. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa kita terus bersyukur karena semua tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Jangan lupa ketika kita berkaca, kita selalu berdoa kepada Allah. Setelah bismillah, sholawat dulu, lalu kita berkata kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan rupaku, baguskan pula akhlak budi pekertiku. Amin. Gitu ya. Jadi yang terpenting adalah inner beauty. Kalau cantik tidak berakhlak juga percuma ya. Insya Allah kita semua bagus rupa, bagus akhlak. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya pemirsa. Semangat belajar terus, semangat beribadah terus, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Bersama kami masih keluarga Taufikur Rahman dalam acara kesayangan kita nanti. Tonton terus Asmaul Husna hanya di Metro TV. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak, diminum lagi ada Kak? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Allah membuka ampunan untuk hamba-hambanya yang minta ampun 24 jam. Allah aja memanggil hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Santun banget Allah ya, padahal kita ini udah Metro TV